warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semangat belajar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo anak-anak, hari ini kalian bersama Ibu Maryam yang akan mengajak semua siswa kelas 6 untuk belajar bersama. Memasuki tahun ajaran baru ini, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat ya, karena kalian sekarang sudah naik ke kelas 6. Di kelas 6 tentunya kalian harus lebih semangat belajar lagi ya, agar nilai kalian mencapai hasil yang maksimal. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Sudah siapkah kalian? Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Berikutnya, anak-anak diharap dapat melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah sarapan? Ibu hari ini sarapan ini loh. Apa ini namanya anak-anak? Ya betul, ini adalah jagung. Jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia, khususnya di Pulau Madura loh. Di Madura, jagung dimasak campur dengan nasi. Orang Madura menyebutnya dengan nasi jagung. Anak-anak, jagung merupakan salah satu tumbuhan atau tanaman. Apakah kalian tahu tanaman jagung itu berkembang biak dengan cara apa? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Yuk, kita lihat bagaimana cara jagung berkembang biak. Seorang petani jagung memulai pembiakan dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tumbuhan jagung akan terus tumbuh, dan tumbuh. Jika sampai 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin tersebut sebagian akan jatuh di kepala putik yang mana terletak di bagian bawah bunga pada tanaman jagung yang lain. Ketika itulah terjadi penyerbukan dan pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering.
apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan bijinya yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung tersedia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian jagung dari hasil panennya itu dengan memilih biji jagung yang sudah tua. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Urutannya, proses perkembangbiakan jagung seperti gambar ini anak-anak. Nah anak-anak, dari tayangan tadi, sekarang coba kalian cari ide pokok dari proses perkembangbiakan tanaman jagung ya. Setelah kalian menemukan ide pokoknya, isilah diagram di samping ini. Kemudian kalian bacakan di depan orang tua kalian ya. Perkembangbiakan tanaman ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan proses penyerbukan, yakni bertemunya benang sari dengan kepala putih. Contohnya yang terjadi pada tanaman jagung yang sudah ditayangkan tadi. Anak-anak, alat perkembangbiakan generatif adalah bunga. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibagi menjadi dua kelompok, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Bunga sempurna contohnya pada bunga sepatu. Apakah kalian tahu bunga sepatu itu seperti apa? Seperti ini anak-anak. Bunga sepatu selain dapat ditemui di Indonesia, juga bisa ditemui di negara Malaysia. Begitu juga bunga Kamboja yang banyak ditemui di Bali, juga bisa kita temui di negara Laos. Indonesia, Malaysia, dan Laos hidup berdampingan meskipun berbeda negara, tapi memiliki persamaan dalam kehidupan sosial budaya. Oleh sebab itu, mereka bergabung dalam satu organisasi se-Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Berikut 10 negara anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Baiklah anak-anak, untuk kali ini Ibu cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Tunggu pembelajaran dari Ibu selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan membiasakan mencuci tangan, selalu makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, serta jangan lupa juga mendoakan semua teman-teman kita agar terhindar dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.